Baik teman-teman, sebelumnya selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan 5 materi tentang manajemen kesehatan ikan. Materi yang pertama yaitu obat-obatan yang boleh digunakan dan tidak boleh digunakan dalam dunia perikanan. Yang kedua yaitu materi pengujian darah. Yang ketiga metode pengobatan ikan. Yang keempat perbanyak probiotik. Dan yang kelima materi tentang pengujian bioesai. Mungkin sedikit penjelasan singkat dari saya. Berikut penjelasannya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi pertama yang berjudul obat-obatan yang boleh digunakan dan yang tidak boleh digunakan di dunia perikanan. Pada budidaya perairan, baik ikan maupun udang dapat dipastikan tidak akan terlepas dari penggunaan obat-obatan dengan tujuan untuk mencegah hingga mengobati penyakit. Obat-obatan yang digunakan tentu memiliki dosisnya masing-masing, mulai dari yang rendah hingga yang tinggi dan tergolong obat keras. Obat keras inilah yang dikhawatirkan meninggalkan residu pada ikan maupun udang. Akibat dari residu tersebut, produk perikanan Indonesia berisiko tidak bisa diekspor karena beberapa negara memiliki peraturan untuk tidak menerima komoditi yang memiliki residu obat-obatan tertentu. Penolakan tersebut bukan serta-merta tidak memiliki alasan. Pasalnya, beberapa obat dilansir memberikan dampak buruk bagi kesehatan apabila dikonsumsi oleh manusia. Dan berikut obat-obatan keras yang dilarang oleh perikanan. Yang pertama yaitu obat antimikroba. Lalu yang kedua obat zat pewarna, yang ketiga hormon, yang keempat anestetika, dan obat organofosfat. Baik, lalu materi yang kedua yaitu materi tentang pengujian sel darah pada ikan. Pengembangan perikanan khususnya pada sektor budidaya pada era perdagangan bebas sekarang tidak hanya terfokus pada hasil produksi semata, tetapi pada faktor keamanan pangan dan budidaya ramah lingkungan, serta berkelanjutan, mulai menjadi faktor yang penting untuk diperhatikan. Sesuai dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang cara budidaya ikan yang baik, maka penggunaan obat-obatan dan bahan kimia dilakukan pembatasan, khususnya pada obat antibiotik sangat dilarang untuk digunakan atau dicampur pada pakan ikan. Sebagai gantinya, pembatasan penggunaan antibiotik dalam kegiatan perikanan adalah probiotik. Berbeda dengan antibiotik yang tersusun dari bahan kimia, probiotik merupakan mikroorganisme hidup yang sifatnya menguntungkan bagi inangnya, serta mampu memperbaiki kualitas lingkungan perairan. Lalu materi yang ketiga yaitu materi tentang perbanyak probiotik. Probiotik adalah mikroba atau mikroorganisme yang sangat menguntungkan bagi hewan inang termasuk ikan, sehingga berperan menekan pertumbuhan populasi mikroorganisme, patogen ataupun bakteri. Adapun fungsi probiotik adalah menguraikan sisa pakan, senyawa organik dari pakan terlarut dan kotoran ikan, serta menekan pertumbuhan bakteri jahat. Selain itu, probiotik juga berperan menghasilkan senyawa antimikroba yang menekan mikroba jahat dan mencegah terbentuknya koloni mikroba jahat dalam sistem pencernaan hewan inang. Berikut beberapa cara menggandakan probiotik. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu Yakult 2 botol, susu kental manis 1 kaleng, tetes tebu atau molase 20-30 ml, air 20 liter. Cara membuat: tetes tebu, susu kental manis, dan Yakult dicampur dan dimasukkan ke dalam wadah. Kemudian tambahkan air sebanyak 20 liter. Kemudian tutup dan lakukan fermentasi selama 7-10 hari. Setelah 7-10 hari dilakukan fermentasi, probiotik yang kita buat dapat kita gunakan dan kita aplikasikan di budidaya perikanan. Baik, selanjutnya materi keempat yaitu materi tentang metode pengobatan pada ikan. Pengobatan merupakan alternatif terakhir setelah usaha pencegahan gagal dilakukan. Teknik ini relatif mudah dan hasilnya lebih cepat terlihat, tetapi apabila dilakukan dengan prosedur yang keliru, berdampak negatif terhadap keanekaragaman hayati
kesehatan manusia, serta resistensi bakteri. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pengobatan pada ikan. Ketepatan diagnosa penyebab penyakit, jenis dan dosis efektif obat atau antibiotik, kemudahan memperoleh obat dan harga, waktu luruh obat yang pendek, kemungkinan keberhasilan pengobatan, dan teknik aplikasi yang hendak diterapkan. Berikut cara pengobatannya, bisa melalui perendaman. Perendaman dapat dilakukan secara langsung di kolam ataupun akuarium. Yang kedua, bisa melalui pakan. Obat dicampurkan di pakan lalu diberikan kepada ikan. Dan selanjutnya aplikasi langsung ke tubuh ikan dengan cara penyuntikan ataupun dioles. Dan sekian penjelasan dari saya tentang cara pengobatan. Baik, ini adalah materi yang terakhir, yaitu materi tentang pengujian bioassay. Bioassay adalah analisis atau pengukuran dari suatu zat untuk menentukan keberadaan dan dampaknya. Umumnya yang diuji adalah efek obat dan kadar hormon. Dan di sini ada prosedur kerja pengujian bioassay. Yang pertama, persiapan percobaan. Lalu yang kedua, siapkan ikan untuk diuji. Dan yang ketiga yaitu media uji. Dan yang keempat, pengujian bioassay. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih.